Apa, jadi selama ini Aditya bohong sama kita? Begitu terkejutnya Mayang ketika dia mendengar kabar yang dia bawa. Di antara mereka semua tidak ada yang tahu sama sekali kalau ternyata Aditya adalah seorang pria keturunan ningrat yang kaya raya. Iya beneran, gue dapat kabar dari Angel. Dia dengar sendiri waktu Anga dan temannya ngobrol. Katanya, Aditya juga sekarang pakai mobil, nggak pakai motornya lagi buat nganterin bininya ke kampus. Mayang mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia merasa kesal dan marah karena dulu Aditya sama sekali tak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya di depan Mayang. Dari dulu Aditya hanya bilang kalau dia berasal dari keluarga sederhana. Pria yang nasibnya hampir sama dengan Mayang yang tak punya apa-apa dan harus kuliah sambil bekerja untuk membayar biaya kuliahnya. Tega banget Aditya selama ini bohongin kita. Sebenarnya apa tujuannya? Dia pun sama kesalnya dengan Mayang. Dia tak menyangka kalau Aditya yang selalu hidup sederhana ternyata kaya raya. Tahu gitu, dulu gue nggak pergi ninggalin Adit ke luar negeri, gumam Mayang. Dasar matre lo, cibir dia. Gue nggak matre dia. Gue cuma realistis aja. Sekarang apapun itu butuh uang, gue nggak munafik. Sungut Mayang karena tak terima dibilang matre oleh dia. BTW, berarti Aditya nggak beneran cinta sama lo dong waktu itu, dia menatap Mayang dengan tatapan mengejek. Maksud lo, gini Mei, kalau dia beneran cinta sama lo, dia bakalan bilang identitas aslinya sama lo walau dia nggak bilang ke yang lain termasuk gue. Terus nih, kalau dia cinta, dia pasti menahan kepergian lo dengan menunjukkan semua uang yang dia punya termasuk pabrik yang dibilang Anga itu. Ada lagi, lo juga nggak pernah diajak Aditya ketemu sama keluarganya, ya kan? Mayang tak suka dengan perspektif dia kepadanya itu. Tapi Mayang hanya bisa terdiam karena memang apa yang dia katakan ada benarnya. Kenapa dulu Aditya tidak menahan kepergiannya dengan mengatakan kalau dia dari keluarga kaya? Dulu saat Mayang menanyakan orang tua Aditya atau keluarganya, Aditya selalu bilang kalau dia hanya punya seorang ibu yang tinggal di kampung karena banyaknya sudah meninggal. Kalau Mayang mendesak Aditya untuk mengenalkannya pada ibunya, pasti Aditya selalu mengelak dan terus menjanjikan waktu yang tepat untuk membawa Mayang ke hadapan ibunya. Terus kalau dia emang kaya, lo mau apa? Gantian Mayang yang ingin mencecar dia. Ya nggak apa-apa, gue cuma penasaran aja gimana kehidupannya yang sebenarnya, sahut dia sambil mengedikkan bahunya. Lo nggak ada niatan mau deketin dia lagi kan? Lo nggak kapok? Mayang memicing menatap dia. Lo sendiri, kenapa masih di sini? Kenapa nggak balik ke Rusia sono? Cek, gue udah dipecat. Lo pikir kita bebas dari penjara tanpa catatan kriminal? Hah, jadi lo juga dipecat kayak gue? Sahut Mayang sambil menyeruput minumannya. Sejak kedua wanita itu menemui Anga dan meminta maaf secara langsung waktu itu, mereka memang baru bertemu lagi hari ini. Jadi dia tak tahu kabar Mayang bagaimana. Dia hanya tahu kalau Mayang belum kembali ke Rusia. Dia kira Mayang masih ada urusan di perusahaannya dan dia tak peduli dengan hal itu. Tapi ternyata nasib Mayang tak jauh berbeda dengannya yang kini sama-sama menjadi pengangguran. Terus rencana lo apa? Jangan bilang lo juga mau deketin Adit karena lo tahu sekarang dia orang kaya. Gue emang menyesal karena putus dari Aditya. Jujur gue juga ada pikiran ke sana setelah dengar dia sebenarnya banyak uang. Tapi gue nggak mau kalau sampai gue kena masalah lagi. Udah bagus gue nggak di penjara kemarin. Apalagi dengan keadaan Aditya saat ini, pasti gampang banget buat menjebloskan gue ke penjara kalau gue sampai nekat lagi. Tentu saja Mayang menyesal saat ini. Tapi mau bagaimana lagi, sesalnya itu sudah tidak ada gunanya. Aditya juga tak akan bisa kembali dengannya. Meratapi semuanya juga untuk apa? Lebih baik dia meratapi dirinya yang saat ini tak ada pekerjaan dan uangnya semakin menipis. Dia hanya manggut-manggut mendengar pendapat Mayang. Dia juga sebenarnya masih tak rela kalau Anga menjadi pendamping Aditya. Tapi mau bagaimana lagi, Aditya sudah tak sudi lagi untuk berteman dengannya. Aditya juga tak akan membiarkan dia mendekat walau sebentar saja. Benar apa yang Mayang katakan kalau mereka sudah untung karena tak dipenjara. Apalagi dia memikirkan ibunya, dia ingat saat ibunya itu memohon pada Aditya dan Anga untuk kebebasannya. Jadi dia tak ingin lagi mengecewakan ibunya dengan bertindak bodoh demi cinta yang sudah seperti obsesi itu. Gue juga nggak mau buat ibu sedih dan kecewa lagi. Mungkin Aditya nggak ditakdirkan menjadi milik salah satu dari kita berdua, dia mendesah panjang seolah dia benar-benar lelah. Jadi lo udah benar-benar menyerah sama perasaan lo sama Aditya. Mayang menatap sahabat yang ternyata memiliki perasaan pada laki-laki yang sama itu. Bukannya menyerah,
Tapi karena emang diharuskan untuk sadar diri. Cek, tapi gue nggak ngangka kalau ternyata dari dulu lo suka sama cowok gue, sinis Mayang. Nggak usah bahas yang dulu-dulu. Lagian Aditya juga nggak jadi milik kita. Terus dari tadi kita bahas apa kalau bukan bahas yang dulu-dulu. Stres lo. Cek, tahu ah, mending gue pergi. Dia yang sudah mulai kesal dengan Mayang memilih pergi dari kafe tempat mereka bertemu itu. Nggak waras tuh orang, gumam Mayang yang hanya melihat kepergian dia. Anga, tunggu. Anga dan Caca sontak menoleh ke belakang saat namanya dipanggil seseorang. Aldo, boleh bicara sebentar nggak? Aldo melirik pada Caca. Siapapun pasti tahu apa maksud tatapan Aldo pada Caca itu. Biar Caca di sini Do. Aku udah punya suami, rasanya nggak pantas kalau kita cuma berdua, tolak Anga dengan penuh kehati-hatian. Bener tuh kata Anga, lagian mau apa sih lo? Ganggu aja. Diem lo tutup panci. Aldo melotot menatap Caca. Kamu mau ngomong apa Do? Anga, aku dengar kamu 1 minggu ini nggak masuk ya. Kamu nggak apa-apa kan? Maksud kamu? Anga menatap Aldo penuh tanya. Aldo menggaruk tengkuknya. Gimana ya ngomongnya? Itu, suami kamu kan udah dewasa banget ya kan? Takutnya dia Aldo takut untuk melanjutkan kata-katanya. Dia merasa tak enak pada Anga. Astagfirullah Do, kamu takut kalau suami aku ngapa-ngapain aku gitu? Maaf Anga, aku cuma khawatir aja sama kamu. Ya Allah Do, suami aku itu nggak kayak yang kamu pikirkan. Iya, suami Anga itu suami paling sempurna yang pernah gue kenal. Dia baik, perhatian, dan cinta sama istri. Lagian lo kenapa sih mikir kayak gitu? Nggak jelas banget, aneh. Caca menatap Aldo dengan aneh. Kalau mengingat Aldo yang sebelumnya selalu menuruti apapun yang Angel inginkan, itu membuat Caca risih. Menurut Caca Aldo itu terlalu lemah sebagai seorang pria di hadapan Angel. Syukurlah kalau dia baik sama kamu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu nggak pernah balas chatku? Bukannya kamu udah setuju ya kalau kita bakalan temenan kayak dulu lagi? Anga memang tak pernah membalas pesan yang dikirim Aldo kepadanya kecuali pesan penting atau terkait mata kuliah mereka. Memang iya Do. Tapi maaf, aku ini wanita bersuami, jadi sudah sepantasnya aku menjaga jarak dengan pria lain untuk menjaga hati suamiku. Kalau kamu chat sekedar tanya masalah mata kuliah kita, pasti aku balas kok. Tapi kalau yang lainnya, maaf aku nggak bisa, secara gamblang Anga menjelaskan pada Aldo kenapa dia tidak membalas pesan dari pria itu. Entah Aditya juga tahu atau tidak kalau Aldo sering mengirim pesan kepadanya. Anga tidak pernah bilang pada suaminya itu, Anga juga tidak tahu Aditya pernah membuka ponselnya atau tidak saat dia tidur. Aku paham Anga, kamu memang istri yang baik. Suami kamu beruntung banget dapat istri kayak kamu. Semoga nanti aku dapat istri kayak kamu, terlihat kekecewaan yang mendalam pada mata Aldo. Pria itu benar-benar menyesal pernah melepas Anga sebagai sahabatnya hanya karena terkena bujuk rayu Angel. Seharusnya dulu dia bisa membedakan mana wanita yang baik dan mana wanita yang hanya menyukai uangnya saja. Mimpi cibir Caca yang membuat Aldo mendelik ke arah wanita itu. Kamu mau pulang ya? Udah dijemput belum? Aku antar aja ya. Cek, udah dibilangin dari tadi. Bebal juga ya lo. Gemas Caca karena Aldo masih tak mengerti apa yang dimaksud Anga tadi untuk menjaga jarak. Diem bisa nggak lo? Geram Aldo pada Caca. Suara berat seseorang membuat ketiganya terperanjat. Mas, Anga terkejut karena suaminya sudah ada di sana. Padahal sejak tadi suaminya itu tak memberinya kabar sama sekali kalau mau menjemputnya. Aditya yang sejak tadi mendengar semua percakapan istrinya itu langsung mendekat. Melingkarkan tangannya di pinggang istrinya dengan begitu posesif. Dia ingin menunjukkan pada lelaki di depannya bahwa Anga hanyalah miliknya. Kamu nggak perlu antar istri saya pulang karena saya sendiri yang akan menjemputnya. Setiap kata yang keluar dari Aditya terlihat tenang namun tatapan tajam dan raut wajahnya yang tak bersahabat sudah membuat Anga dan Caca merinding. Ayo pulang sayang, ucap Aditya berubah begitu lembut pada Anga namun matanya melirik pada Aldo. Iya mas, Caca aku pulang dulu ya. Iya, hati-hati. Caca pun ikut merasa gugup berada di antara dua pria yang sedang menyatakan siapa pemilik sebenarnya dari satu wanita itu. Aditya sama sekali tak melepaskan tangannya yang membelit pinggang Anga saat keduanya menuju ke mobil Aditya. Emang enak, suruh siapa lo dulu milih malaikat kematian itu daripada Anga. Nyeselkan lo sekarang. Berisik banget lo, sengit Aditya kemudian berlalu meninggalkan Caca yang selalu saja menganggap apa yang Aldo lakukan itu salah.
Anga menoleh pada Aditya yang sejak tadi hanya diam setelah meninggalkan kampus. Padahal tadi Aditya begitu manis saat mengajaknya pulang di hadapan Aldo. Mas, pria itu masih fokus menatap jalanan di depannya. Mas marah ya, sebenarnya Anga sudah tahu tanpa dia harus bertanya. Karena Aditya tidak akan pernah menjawab panggilan Anga seperti itu kalau tidak marah. Anga minta maaf ya kalau Anga udah buat Mas Adit marah. Tadi Aldo tiba-tiba datang dan tanya sama Anga kenapa Anga selama ini nggak balas chatnya. Anga memang sengaja karena Anga sekarang udah punya suami dan harus menjaga marwah sebagai seorang istri. Anga udah jelasin semua itu sama Aldo kok Mas. Kita juga cuma bahas itu aja nggak ada yang lain. Kalau Mas nggak percaya, Mas bisa lihat chat dia kok, nggak ada yang aku balas sama sekali. Mas juga boleh kok kalau mau lihat HP Anga. Penjelasan Anga itu akhirnya membuat Aditya menoleh pada istrinya. Mas percaya sama kamu sayang. Tadi Mas juga udah dengar semuanya. Mas nggak mau buka HP kamu karena itu privasi kamu sayang. Terus kenapa Mas marah kalau udah dengar sendiri? Mas nggak marah, Mas cuma kesel aja sama dia. Ketus Aditya lagi. Tuh kan marah-marah lagi. Sayang, Mas itu nggak marah. Mas cuma nggak suka sama dia yang masih berusaha deketin kamu padahal kamu udah punya suami. Mas cemburu ya? Anga menahan senyumnya ketika memberikan tatapan menyelidik pada suaminya itu. Cek, nggak ada gunanya cemburu sama anak ingusan kayak dia. Tapi jawaban Aditya itu tak membuat Anga puas. Dia justru semakin menggoda suaminya. Bilang aja kalau cemburu Mas. Anga suka kok kalau Mas Adit cemburu kayak gini. Lucu, gemes deh. Anga sengaja mencubit pipi suaminya yang sejak tadi hanya menapakkan wajah datarnya saja. Syah sakit sayang. Makanya ngaku aja, Mas cemburu kan? Desak Anga. Iya Mas cemburu, puas kamu. Kesal Aditya karena harus mengakui perasaannya. Hahaha, suamiku gemes banget sih, Anga bergelayut manja di lengan suaminya. Menyandarkan kepalanya di sana. Mas, tapi tolong percaya sama Anga kalau Anga nggak ada hubungan apa-apa sama Aldo atau laki-laki manapun. Anga cuma mau sama Mas Adit. Aditya meraih tangan istrinya dan mengecup punggung tangan itu. Iya sayang, Mas percaya sama kamu.